Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada hari-hari yang sangat-sangat di tengah terik matahari siang yang benderang ini. Terlebih dahulu kita dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika menyapa siswa-siswa SMP, siswa-siswa SMP Indonesia, terutama SMP kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan terus mendampingi siswa-siswa Indonesia untuk terus belajar matematika. Tentunya Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika memiliki satu tujuan yang mulia untuk menjadikan matematika ini ilmu yang menyenangkan dan dapat membumi di bumi Nusantara. Untuk itu kita bersama kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika selalu mendampingi siswa Indonesia melalui program-program pembahasan soal-soal yang menarik, tentunya dengan terperinci yang telah disusun sebaik mungkin oleh kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Untuk itu pada kesempatan siang kali ini kita akan memasuki bab 6 tentang teorema Pitagoras. Yes, ini merupakan teori yang memang sangat mengasyikkan. Kalau kita tidak paham akan menjadi susah. Tetapi yakinlah bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, dia akan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Oke, kita coba lihat soal yang telah disusun oleh rekan-rekan dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita masih memegang buku dari terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, halaman 48 kelas 8. Semester 2, halaman 48, nomor 14 dan 15. Kita lihat yang pertama. Kubus KLMN PQRS di samping memiliki panjang rusuk 13. Maka yang ditanya adalah panjang KM. Jadi kalau yang ditanya panjang KM, ini KM nih, kita lihat. Nih KM yang dimaksudkan tuh KM tuh ini dia, panjang KM. Oke, kita coba buat dulu yang cantik. Wah, ini kelok-kelok garisnya. Kita coba cari ini panjang KM yang diminta. Ah, ini dia, ini panjang KM. Terus, wah, garisnya enggak lurus lagi. Hapus lagi. Sampai kita mendapatkan bentuk yang sangat cantik. Maklumlah, kita menulisnya tidak pakai roll. Maka ya anggap ajalah kalau kurang-kurang sedikit, maafkan saja. Ini KM. Nah, KM, garis KM ini dia mempunyai sudut siku-siku di L. Ini di L-nya siku-siku, berarti KM yang diminta itu adalah merupakan hipotenusa atau sisi miring dari segitiga KLM. Nah, oke, jadi pandang segitiga, kita lihat segitiga KLM. Nah, oke, segitiga KLM. Di mana kita tahu panjang seluruh rusuknya 13, ini juga 13, berarti dari segitiga KLM ini kita akan menghitung KM berdasarkan persamaan Pitagoras. Berdasarkan suatu teorema Pitagoras di mana sisi hipotenusa kuadrat itu merupakan penjumlahan sisi kuadrat lainnya, yaitu KL kuadrat ditambah dengan LM kuadrat. Oke, berarti di sini 13 kuadrat ditambah dengan 13 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 ditambah lagi dengan 169. Oke. Jadi kalau kita mau menyederhanakan berarti di sini 2 dikali dengan 169. Wah, ini dia guys. Kan 169 tambah 169
artinya 2 kali 169. Yang kita inginkan adalah KM. Berarti KM itu adalah akar dari 169 dikali dengan 2. Kali dengan 2. Berarti ini adalah 13 akar 2. Nah, ini dia guys. Berarti kita dapat lihat KM itu adalah 13 akar 2. Wah, ini dia jawabannya adalah B. Jadi sekali lagi, kalau sisi KM, jadi kalau panjang rusuk KM yang diminta, merupakan suatu sisi miring. Jadi kalau KM yang diminta, nih KM. Oke, jadi kalau yang diminta KM ini merupakan sisi miring dari segitiga KLM. Di mana kita lihat dia itu merupakan sisi di depan sudut siku-siku. Oke, ini dia. Jadi kalau begitu sangat jelas sekali jawabannya. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat tambah LM kuadrat. Oke. Jadi yang kita lihat soal barusan masih merupakan penerapan aplikasi dari teorema Pitagoras. Jangan lupa guys, teorema Pitagoras adalah sisi miring atau hipotenusa adalah sisi yang paling panjang yang terletak di depan sudut siku-siku, di mana cara mencarinya atau teorema yang berlaku adalah sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat-kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke guys, kita coba lihat soal yang berikutnya. Soal berikut yang telah dipersembahkan oleh Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Jadi yang ditanya nilai X yang memenuhi gambar di samping. Nah, ini nilai X ini yang kita cari guys. Ini nilai X. Untuk mencari nilai X, kita coba dulu lihat kalau kita katakan ini A, ini B, ini C, ini D. Kita perhatikan terlebih dahulu segitiga. Coba kita lihat, perhatikan segitiga BDC. Segitiga BDC. B, D, C. Di mana dalam segitiga BDC ini, kalau dah dia BD kuadrat, itu bukan BD kuadrat. Dalam segitiga BDC, oke, yang menjadi sisi miring itu adalah DC kuadrat. Maka dalam segitiga BDC, DC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Oke, BD kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Di mana kita ingin menentukan BD kuadrat. Berarti BD kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurang BC kuadrat. Oke, ini dia guys. Oleh sebab itu berarti di sini 17 kuadrat dikurang dengan 15 kuadrat. 17 kuadrat itu kalau mau kita cari manual ya cari aja, siapa yang melarang, tidak ada yang melarang. 9 naik 4 11 7 1 289 289 dikurang dengan 225 15 kuadrat. Berarti di sini kira-kira adalah 64. Berarti BD adalah akar 64 sama dengan 8. Yes, nah, dapat guys. Nah, setelah kita memperoleh BD, kita hapus dulu. Kita tengok lihat hasil BD yang kita peroleh itu di sini 8.
Lalu langkah berikutnya, apa langkah berikutnya? Perhatikan segitiga ABD. Kalau tadi segitiga BDC, sekarang perhatikan segitiga ABD. Di mana dalam segitiga ABD ini sisi miringnya adalah AD kuadrat. Sisi miringnya AD kuadrat sama dengan AB kuadrat. Oke, sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. Wah, ini dia. Oke, AD kuadrat berarti 3x kurang 5 kuadrat. 3x kurang 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Berarti 3x kurang 5 kuadrat. Oke, ini dia 3x kurang 5 kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 64. Ini semakin terang benderang jawabannya, guys. Berarti di sini 3x kurang 5 kuadrat. 3x kurang 5 kuadrat sama dengan 100. Nah, kalau begitu, kalau kita mau mencari 3x kurang 5, berarti di sini adalah akar 100. Oke, guys. Di sini sudah nampak. Berarti apa? 3x kurang 5 sama dengan 10. Berarti 3x sama dengan 15. Berarti x sama dengan 5 atau 15 bagi 3 sama dengan 5. Kalau begitu nilai x yang dimaksud adalah jawaban dari A. Oke guys, kalau begitu dari 2 soal yang kita telan hari ini, kita sudah melihat bagaimana pentingnya informasi dari sisi miring atau hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku. Karena banyak hal variasi soal yang bisa kita jawab dengan menggunakan atau dengan memahami konsep-konsep dari teorema Pitagoras. Kita dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika selalu mendampingi siswa Indonesia untuk menjadi matematikawan tangguh. Jangan pernah ragu, jangan pernah galau. Bagi siswa Indonesia, bagi orang tua di rumah, bagi guru-guru pengajar matematika, silakan bersama dengan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika menjadikan siswa-siswa Indonesia mencintai ilmu matematika. Terakhir, saya Rado Yendra dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, tentunya bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika yang dibantu, yang diperkuat oleh rekan-rekan dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.